Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Wanda Alisma sebagai moderator kelompok ini dan ada teman kami yang bernama Aprilia Angelina, Esther Magdalena, Tommy Setiawan, dan Yola Amelia. Kelompok kami akan membahas tentang mukopolisakaridosis atau yang biasa dikenal dengan sindrom Hunter. Berikut akan saya persilahkan teman saya untuk memulai presentasinya. Mukopolisakaridosis type 2 atau yang disebut juga MPS 2 atau nama lainnya adalah sindrom Hunter adalah kelainan genetik langka ketika tubuh tidak dapat memproduksi enzim yang dibutuhkan untuk mencegah molekul gula glikosaminoglikans. Molekul gula ini akan menumpuk dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan. Penyakit yang juga dikenal dengan sindrom Hunter ini hanya dapat diderita oleh anak berjenis kelamin laki-laki. Bayi dengan sindrom Hunter yang ringan biasanya memiliki harapan hidup serupa dengan bayi lain yang sehat. Akan tetapi, bayi dengan sindrom Hunter berat seringkali tidak bertahan setelah mereka mencapai usia 10 hingga 20 tahun. Penyakit yang merupakan kelainan genetik ini hanya terjadi pada 1 dari 100.000 hingga 170.000 kelahiran dan diturunkan dalam keluarga. Cenderung ditemukan pada anak laki-laki dan sangat jarang terjadi pada anak perempuan. Nama penyakit ini diambil dari nama belakang penemu Charles Hunter yang menemukan dan menjelaskan kelainan ini pada tahun 1917. Penyebab dari penyakit ini adalah seorang anak laki-laki yang menderita sindrom Hunter tidak dapat memproduksi protein tertentu karena adanya masalah di sebagian kecil DNA, yaitu gen yang berasal dari ibu. Jika ayah memiliki sindrom Hunter, ia mungkin akan menurunkan kelainan gen ini ke anak perempuan, tetapi tidak akan menyebabkan anak perempuannya mengalami sindrom Hunter, kecuali ibunya juga memiliki sindrom Hunter. Sehingga hampir tidak memungkinkan jika seorang menderita sindrom Hunter tanpa adanya faktor gen atau keturunan dari keluarga yang menderita sindrom Hunter. Gejala sindrom Hunter akan mempengaruhi otak dengan gejala yang mulai muncul antara 18 bulan dan 4 tahun. Gejala atau tanda umum sindrom Hunter yang dapat terlihat antara lain pipi bulat dan besar, hidung lebar, bibir tebal dan lidah membesar, alis lebat, kepala besar, kulit tebal dan keras, lambatnya fase pertumbuhan, tangan pendek dan lebar dengan jari kaku dan melengkung. Untuk ciri-ciri yang saya sebutkan tadi dapat dilihat di PPT ini. Tanda di atas dapat menyebabkan gangguan yang juga dialami penderita sindrom Hunter. Di antara lain masalah sendi yang membuat tubuh sulit bergerak, mati rasa, lemah, dan kesemutan pada tangan, batuk, pilek, infeksi sinus, maupun sakit tenggorokan berkepanjangan. Masalah pernafasan termasuk sesak napas di malam hari, kehilangan pendengaran dan infeksi telinga, kesulitan berjalan dan otot lemah,
gangguan usus dan pencernaan seperti diare, masalah jantung termasuk katup jantung yang rusak, hati dan limpa membesar, penebalan tulang. Gejala dan tanda gangguan sindrom Hunter dapat menyebabkan otak anak laki-laki menjadi terpengaruh, sehingga dapat mengalami kesulitan berpikir dan belajar pada usia 2-4 tahun, sulit bicara, hingga mengalami gangguan perilaku seperti sulit duduk, diam, atau agresi. Walaupun begitu, anak yang menderita sindrom Hunter cenderung terlihat ceria dan penuh kasih sayang. Diagnosis. Penentuan diagnosis sindrom Hunter diawali dengan memahami kondisi pasien melalui berbagai pertanyaan yang diajukan, mulai dari gejala awal hingga mengetahui riwayat keluarga yang mungkin memiliki gen sindrom Hunter. Beberapa pemeriksaan yang dibutuhkan untuk memastikan diagnosa sindrom Hunter adalah dengan tingkat kadar gula tertentu pada urin, keaktifan protein yang hilang dalam darah maupun sel kulit, gen abnormal. Jika Anda sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan, serta memiliki gen sindrom Hunter, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tes di awal kehamilan untuk mengurangi resiko dan gejala pada anak. Pengobatan. Perawatan awal dalam menangani sindrom Hunter atau MPS II akan sangat membantu untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Salah satu cara awal mengatasi sindrom Hunter adalah dengan menjalani terapi penggantian enzim atau ERT yang membantu memperlambat perkembangan penyakit pada anak laki-laki. Enzim replacement terapi atau ERT dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan, menaiki tangga, serta mengurangi gerakan dan sendi yang kaku, serta meningkatkan sistem pernapasan dan pertumbuhan, termasuk pada bagian rambut dan wajah. Transplantasi sumsum tulang dan darah tali pusat di mana transplantasi ini membawa sel ke dalam tubuh dan diharapkan dapat membantu protein baru yang hilang. Transplantasi ini beresiko tinggi dan memerlukan donor sumsum tulang serta darah tali pusat yang cocok. Pengobatan lain juga dibutuhkan untuk mengobati gejala yang terjadi pada beberapa bagian organ tubuh yang terdampak oleh sindrom Hunter ini, sehingga memerlukan konsultasi dan pemeriksaan dengan dokter spesialis tertentu. Beberapa tindakan pengobatan lain seperti pembedahan atau operasi untuk meringankan beberapa komplikasi yang terjadi. Terapi fisik untuk membantu mengatasi masalah persendian dan gerakan. Terapi bicara untuk memperlancarkan kemampuan bicara. Terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri terutama dalam beraktivitas sehari-hari. Obat-obatan seperti melatoni yang dapat membantu mengatasi sulit tidur. Selain melakukan tindakan medis, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga akan sangat membantu anak-anak penderita Hunter syndrome. Hidup lebih baik umumnya anak laki-laki penderita sindrom Hunter tetap dapat mengalami masa pubertas dan memiliki anak seperti pada pria normal lainnya. Hanya saja ada kemungkinan mereka mengalami penyakit jantung dan sulit bernapas. Pencegahan. Untuk mencegah sindrom Hunter mungkin cukup sulit dilakukan karena penyebab utama terjadinya sindrom Hunter adalah akibat faktor gen atau keturunan, sehingga Anda yang merasa memiliki gen sindrom Hunter, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mengurangi risiko dan kemungkinan komplikasi yang terjadi pada anak. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan mohon tahan dulu ya sampai akhir sesi.